Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musyawira, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 1. Pada kesempatan ini dengan mata kuliah filsafat, saya ingin menyampaikan pemahaman mengenai konsep dasar filsafat dan penting-pentingnya dalam kehidupan manusia. Filsafat mengajak kita berpikir kritis, lebih jernih dan lebih tertera dan melihat persoalan baik dalam dunia ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mulai penjelasan ini, saya akan mengurai 3 poin utamanya, yaitu ruang lingkup filsafat, penjelasan mendalam tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta urgensi filsafat. Ruang lingkup filsafat. Filsafat memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Filsafat dapat dipahami sebagai upaya manusia untuk mencari hakikat dari segala sesuatu melalui proses berpikir yang mendalam. Berikut adalah beberapa aspek ruang filsafat. A. Filsafat yang menyelidiki hakikat segala sesuatu. Penjelasannya itu, filsafat tidak berhenti pada yang tampak oleh indera kita. Filsafat masuk jauh ke dalam inti atau esensi dari suatu hal. Pertanyaan-pertanyaan filsafat seperti ini, contohnya apa hakikat manusia, apa makna kebenaran, apakah hidup ini memiliki tujuan. Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi jawabannya justru sangat dalam dan membawa kita untuk memahami kehidupan secara lebih luas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat seseorang berbuat salah, filsafat mengajak kita untuk tidak langsung menghakimi tetapi bertanya, apa faktor yang membuat dia bertindak seperti itu? Apakah lingkungan, pengalaman, atau pilihan pribadi? Pemikiran ini menjadikan kita lebih bijak dan tidak mudah menyimpulkan. Bagian B, filsafat membahas cara berpikir yang benar. Penjelasannya yaitu filsafat tidak hanya membahas apa yang dipikirkan, tetapi bagaimana cara berpikir itu dilakukan. Filsafat mengajarkan kita untuk berpikir secara logis, kritis, dan sistematis dan penuh pertimbangan. Di zaman sekarang, informasi sangat mudah diperoleh, tetapi tidak semua informasi dapat dipercaya. Dengan filsafat, kita belajar untuk tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa memeriksa kebenarannya. Contohnya, kita ketika melihat berita di media sosial, filsafat membantu kita bertanya, apakah ini opini atau fakta, apakah ini sudah ada bukti pendukungnya, apakah ini informasinya, ini logis atau tidak. Hal ini sangat membantu agar kita terhindar dari berita hoaks atau pemikiran yang menyesatkan. C. Filsafat membahas nilai moral dan etika. Adapun penjelasannya itu, filsafat juga menelaah nilai-nilai yang menjadi dasar dari tindakan manusia. Kita belajar memikirkan mengapa suatu tindakan dianggap baik, mengapa suatu dianggap buruk, apa dasar moralitas seseorang. Dengan demikian, filsafat tidak hanya memengaruhi cara kita berpikir, tetapi cara kita bersikap dan berperilaku ketika dalam menjalani kehidupan. Dan bagian B, filsafat sebagai dasar ilmu pengetahuan. Sebelum lahirnya ilmu pengetahuan modern, para filsuf bertanya tentang hakikat pengetahuan. Dari mana sumber ilmunya, bagaimana cara membuktikan suatu kebenaran atau ukuran sesuatu pengetahuan itu valid. Dari disinilah metode ilmiah terbentuk. Artinya, setiap ilmu yang kita pelajari hari ini pada dasarnya berakar dari pemikiran filsafat. Baik, saya lanjut ke materi kedua, yaitu yang membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk memahami filsafat secara lebih mendalam, kita perlu mempelajari 3 cabang utamanya. Yang pertama yaitu ontologi, kajian tentang hakikat realitas. Ontologi mempelajari tentang apa yang benar-benar ada. Pertanyaan ontologis meliputi apa hakikat manusia, apakah realitas itu fisik saja atau juga metafisik, apa perbedaan benda hidup dan benda mati. Contohnya itu, dalam mempelajari manusia, ontologi mengajak kita memahami bahwa manusia bukan hanya tubuh, tetapi juga pemikiran, perasaan, dan spiritualitas. Bagian B, epistemologi.
kajian tentang sumber dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi berfokus pada bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan bagaimana kita membedakan pengetahuan yang benar dari yang tidak benar. Sumber pengetahuan bisa berasal dari pengalaman, indera, akal atau intuisi, ataupun wahyu. Epistemologi mengajarkan kita untuk memeriksa kebenaran melalui bukti logika, metode, dan ilmiah. Ini sangat penting terutama dalam dunia pendidikan dan penelitian. Dan bagian C, aksiologi. Kajian tentang nilai. Aksiologi membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan moral, etika, keindahan, dan manfaat pengetahuan. Pertanyaannya meliputi untuk apa pengetahuan digunakan, apakah suatu tindakan memiliki moral, bagaimana menentukan baik dan buruk. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu, teknologi dapat digunakan untuk kebaikan tetapi dapat juga disalahgunakan. Aksiologi membentuk kita memastikan bahwa setiap pengetahuan atau teknologi dipakai untuk tujuan yang benar. Baik, saya masuk ke bagian ketiga, urgensi filsafat dalam menemukan kebenaran. Filsafat memiliki peran penting dalam kehidupan modern. Adapun bagian A, melatih berpikir kritis dan terbuka. Filsafat melatih kita untuk berpikir lebih kritis, jernih, dan tidak mudah terpengaruh. Kita belajar untuk mempertanyakan sesuatu dengan dasar, bukan sekedar mengikuti pendapat orang lain. Bagian B, menemukan makna hidup. Filsafat membantu kita memahami arti hidup. Ketika menghadapi masalah, filsafat memberi ruang bagi kita untuk melihat dari berbagai sudut pandang sehingga kita lebih tenang dan bijak. Dan bagian C, membantu membentuk karakter dan kepribadian. Filsafat tidak hanya mengubah cara kita berpikir tetapi juga membentuk sikap. Filsafat mengajarkan kita pentingnya sikap rasional, tidak tergesa-gesa, dan mampu menghargai pendapat orang lain. Bagian D, menjadi landasan pengembangan ilmu. Tanpa filsafat, ilmu pengetahuan tidak akan memiliki dasar yang kuat. Filsafat menuntut adanya bukti, alasan, dan logika untuk setiap kebenaran yang disampaikan. Baik, adapun kesimpulan dari saya pribadi, dari pembahasan mengenai filsafat dapat saya simpulkan bahwa filsafat bukan hanya ilmu yang berbicara tentang teori-teori abstrak, tetapi merupakan usaha manusia untuk memahami hakikat dirinya, dunia, dan kebenaran secara mendalam. Filsafat memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penyelidikan terhadap hakikat sesuatu, cara berpikir yang benar, nilai-nilai moral, hingga dasar dari ilmu pengetahuan. Melalui 3 cabang utamanya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat membantu kita memahami apa yang ada, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan bagaimana kita menunjukkan nilai serta tujuan dari pengetahuan tersebut. Ontologi memberikan dasar tentang realitas, epistemologi mengajarkan cara memperoleh kebenaran, sedangkan aksiologi menuntut kita menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Secara keseluruhan, filsafat memberi kita kemampuan untuk memahami hidup secara lebih sadar, lebih rasional, dan lebih bermakna. Filsafat mengajarkan bahwa kebenaran bukan sesuatu yang datang begitu saja, tetapi harus dicari melalui proses berpikir yang mendalam, sistematis, dan berdasarkan nilai-nilai. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.